Perkenalkan, nama saya Wulan Primasari dengan NPM 21020200064 dari kelas 2A22. Di sini saya akan mempresentasikan penjelasan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam keputusan pembelian. Perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan konsumen dalam pencarian akan pembelian, penggunaan, pengevaluasian, dan penggantian produk dan jasa yang diharapkan dapat memuaskan kebutuhan konsumen. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, faktor budaya. Kedua, faktor sosial. Ketiga, faktor pribadi. Keempat, faktor psikologis. Faktor budaya. Yang pertama, budaya. Kumpulan nilai-nilai persepsi, keinginan, dan tingkah laku yang dipelajari oleh seorang anggota masyarakat dari keluarga dan lembaga penting lainnya. Kedua, subbudaya. Sekelompok orang yang mempunyai sistem nilai sama berdasarkan pada pengalaman hidup dan situasi. Nasionalisme, agama, kelompok ras, dan wilayah geografis. Ketiga, kelas sosial. Divisi masyarakat yang relatif permanen dan teratur dengan para anggotanya menganut nilai-nilai, minat, dan tingkah laku yang serupa. Faktor sosial. Yang pertama, kelompok acuan. Berfungsi sebagai titik perbandingan atau acuan langsung atau tidak langsung dalam membentuk sikap atau tingkah laku seseorang. Kelompok aspirasional merupakan kelompok yang diincar oleh seseorang agar dapat masuk ke dalamnya. Pemuka pendapat, orang yang dalam kelompok acuan yang karena keterampilannya, pengetahuan, kepribadian yang spesial memberi pengaruh pada yang lain. Kedua, keluarga. Organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat. Ketiga, peran dan status. Peran, aktivitas yang diharapkan dilakukan seseorang menurut orang-orang yang ada di sekitarnya. Status, mencerminkan penghargaan yang diberikan oleh masyarakat. Faktor pribadi. Yang pertama, umur dan tahap daur hidup. Tahap daur hidup keluarga. Tahap-tahap yang mungkin dilalui oleh keluarga sesuai dengan kedewasaannya. Kedua, pekerjaan. Pekerjaan seseorang akan mempengaruhi pembelian barang dan jasa. Ketiga, situasi ekonomi. Situasi perekonomian seseorang. Pendapatan pribadi, tabungan. Keempat, gaya hidup. Pola kehidupan seseorang yang diwujudkan dalam aktivitas, minat dan opini. Kelima, kepribadian dan konsep diri. Karakteristik psikologi unik yang menyebabkan respon yang relatif, konsisten, dan bertahan lama terhadap lingkungan dirinya sendiri. Dasar pemikiran konsep diri. Apa yang dimiliki seseorang memberikan kontribusi pada dan mencerminkan identitas mereka. Faktor psikologis. Yang pertama, motivasi. Kebutuhan yang cukup menekan untuk mengarahkan seseorang mencari cara untuk memuaskan kebutuhan tadi. Kedua, persepsi. Proses yang dilalui seseorang dalam memilih, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan informasi guna membentuk gambaran yang berarti mengenai dunia. Perhatian selektif. Kecenderungan bagi manusia untuk menyaring sebagian besar informasi yang mereka hadapi. Distorsi selektif. Kecenderungan seseorang untuk menginterpretasikan informasi dengan cara yang akan mendukung apa yang telah mereka yakini. Ingatan selektif. Kecenderungan untuk mengingat informasi yang mendukung sikap dan keyakinan mereka. Yang ketiga, pengetahuan. Perubahan dalam tingkah laku individual yang muncul dari pengalaman. Keempat, keyakinan dan sikap. Keyakinan yaitu pemikiran deskriptif yang dimiliki seseorang mengenai sesuatu. Sikap yaitu evaluasi perasaan dan kecenderungan dari seseorang terhadap suatu objek atau ide yang relatif konsisten. Peran dalam keputusan pembeli. Pertama, inisiator. Orang yang pertama menyarankan atau mencetuskan gagasan membeli produk atau jasa tertentu. Kedua, influencer.
orang yang pandangan dan sarannya mempengaruhi keputusan membeli. Ketiga, dealer, orang yang akan mengambil keputusan membeli. Keempat, buyer, orang yang benar-benar melakukan pembelian. Kelima, user, orang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk atau jasa. Proses keputusan pembeli. Yang pertama, pengenalan kebutuhan. Konsumen mengenal adanya masalah atau kebutuhan-kebutuhan dapat dipengaruhi oleh rangsangan internal dan rangsangan eksternal. Kedua, pencarian informasi. Tahapan di mana konsumen mencari informasi lebih banyak. Pertama, konsumen mungkin hanya meningkatkan perhatian. Kedua, pencarian informasi lebih aktif. Sumber informasi. Yang pertama, sumber pribadi seperti keluarga, teman, dan tetangga. Kedua, sumber komersial seperti iklan, wiraniaga, agen, dan kemasan. Ketiga, sumber publik seperti media massa. Keempat, sumber pengalaman seperti pemeriksaan menggunakan produk. Ketiga, evaluasi alternatif. Tahap di mana konsumen menggunakan informasi untuk mengevaluasi merek alternatif dalam perangkap pilihan. Tahap pertama, konsumen melihat produk sebagai kumpulan atribut produk. Tahap kedua, konsumen akan memberikan tingkat arti penting berbeda terhadap atribut berbeda menurut kebutuhan dan keinginan unik masing-masing. Tahap ketiga, konsumen mungkin akan mengembangkan satu himpunan keyakinan merek mengenai di mana posisi setiap merek pada setiap atribut. Tahap keempat, harapan kepuasan produk total konsumen akan bervariasi pada tingkat atribut yang berbeda. Tahap kelima, konsumen sampai pada sikap terhadap merek berbeda lewat beberapa produk evaluasi. Keempat, keputusan membeli. Ketika konsumen benar-benar membeli produk. Kelima, tingkah laku pasca pembelian. Ketika konsumen mengambil tindakan lebih lanjut setelah membeli berdasarkan rasa puas atau tidak puas. Sekian presentasi dari saya mengenai penjelasan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam keputusan pembelian.